Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memulai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atau buatan tanganmu sengaja segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur Bapak pada pagi hari ini. Kembali kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak untuk keselamatan, untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosa kami Tuhan. Karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sejauh dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir lautan, jauh ke dalam melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
pernah lagi mengingat-ingat dosa kami Tuhan. Kau sudah melemparkannya ke dalam tubir lautan yang paling dalam. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pada pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kami untuk kami tetap berjalan dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Tuhan. Kasih pengampunan-Mu bagi kami Bapa. Pengampunan yang Tuhan anugerahkan melalui karya salib Kristus sempurna menjadikan kita anak-anak-Nya yang layak dan patut datang untuk menyembah Dia. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami, untuk kami boleh patut dan layak, untuk kami memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memberkati setiap hati kami dengan damai dan sukacita Tuhan yang penuh, agar ibadah kami pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripadamu turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita yang siap hatinya untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Terima kasih untuk kebenaran demi kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, yang kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran. Itulah yang menjadi kekuatan kami Bapa. Haleluya. Firman-Mu kebenaran, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita percaya di dalam firman Tuhan itu kita boleh berjalan dan berjalan di dalam kebenarannya. Yang kita diperiksa ini kita persiapkan tuh. Haleluya. Lindungi
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Semua orang pernah berdosa, semua orang pernah bersalah, tapi firman Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita percaya oleh kebenaran Tuhan, kita akan mampu lakukan, berjalan dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh balik di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, mengampuni segala dosa kita. Yesus Tuhan yang bela.
Anugerah-Mu yang melayakkan kami ada di hadapan-Mu. Kasih karunia-Mu itulah jaminan yang memberi untuk kepastian dan keyakinan kami untuk percaya dan hidup dalam pengharapan kami kepada-Mu. Dan anugerah-Mu yang sama itulah yang memberikan dorongan kepada kami untuk mengasihi Tuhan dan lebih kami melakukan hal-hal yang baik kepada-Mu. Ialah anugerah-Mu yang sama itulah yang membuat kami ada dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau belajar mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dan anugerah-Mu yang sama yang menjadikan firman itu kebenaran yang akan menuntun menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Agar kami dapat melihat hal-hal yang baik benar yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu yang sama itu hamba-Mu ada dan boleh berdiri di hadapan-Mu dan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengar, berkata-katalah bagi kami firman itu menjadi kebenaran yang menghidupi kami. Hamba berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, kita kembali ada di dalam ibadah pagi hari ini dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang luar biasa pagi hari ini diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Tema itu adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Dosa jangan berkuasa lagi. Dosa jangan berkuasa lagi. Untuk itu mari kita akan melihat dan mendasari nats apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita. Kita akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nats ini cukup panjang, tetapi saya berharap nats ini akan memberikan dasar yang penting dalam kehidupan iman percaya kita. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14, mari kita akan baca bergantian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nafs tema kita ada di dalam ayat yang ke-12 dan 13a. Dalam Roma pasal 6 ayat 12 dan 13a berbunyi demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu, perhatikan, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata, apa saudara? Kelaliman. Kita akan belajar sesuatu yang penting pagi hari ini. Sebab Roma 6 ayat 1 sampai 14 ini merupakan salah satu dasar, pondasi daripada iman Kristen. Satu hal yang penting yang Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang yang ada di Roma. Tidak saja bicara mengenai kasih karunia, bicara mengenai berkat, anugerah, dan karya Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada satu nasihat yang penting, supaya kita mengerti dan memahami untuk apa kita hidup di dalam Kristus. Untuk apa Tuhan Yesus itu memanggil akan kehidupan kita. Untuk apa Yesus rela untuk datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba Betlehem, menderita, bahkan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Itu untuk kehidupan kita. Salah satu hal yang menjadi alasan yang paling penting dan mendasar, yaitu apa yang menjadi bagian tema pada pagi hari ini, yaitu dosa jangan berkuasa lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa karya Kristus itu sempurna. Anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pekerjaan yang tidak bercacat dan celah. Terlebih dalam karya pengampunan dan penebusan dosa ada dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ingatkan bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itulah yang membuat kita hidup dalam pengharapan, dalam iman dan dalam kasih. Bahkan hidup saudara dan saya ada di dalam sebuah di atas rata-rata. Hidup kita menjadi berbeda dengan yang lain. Hidup kita menjadi tidak sama dengan yang lain. Karena karya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan itu ada dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu menjadi alasan untuk kita hidup bebas tanpa aturan. Untuk kita hidup bebas, untuk kita bisa melakukan apa saja. Bahkan kadangkala berkompromi dengan dosa dan pelanggaran ada dalam hidup kita. Paulus mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Dikatakan dalam bagian nats ini, jangan lagi dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Bahkan juga dalam ayat yang ke-13 bagian ada, janganlah kamu dikatakan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Apa yang menjadi dasar dan alasan daripada nasihat Rasul Paulus ini? Mengapa dosa tidak boleh berkuasa lagi ada dalam kehidupan kita? Mengapa dosa tidak boleh memperbudak dalam hidup kita? Mengapa dosa tidak lagi bisa menjadi tuan ada dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang kita akan bersama renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 yang kita sudah baca. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita tidak lagi boleh membiarkan dosa itu berkuasa ada dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, kita ini telah mati bagi dosa. Paulus ingatkan kita telah mati bagi dosa. Bahkan dalam pasal yang kita baca, perikop yang kita baca, dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam apa saudara? Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Kita ini orang-orang yang telah dibaptis di dalam kematian Kristus. Bahkan dalam bagian ayat selanjutnya juga dikatakan dalam ayatnya yang keempat. Coba kita lihat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam baptisan kematiannya. Tidak saja dibaptis dalam kematiannya, tetapi kita juga telah apa? Dikubur bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Bahkan dalam ayatnya yang kelima juga dikatakan di sini, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa saudara? Kematiannya. Kita disatukan dalam kematian Kristus. Bahkan dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut apa saudara? Disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mati bagi dosa. Ditandai dengan apa? Dibaptis dalam kematian Kristus. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Disatukan dalam kematian dengan Kristus. Bahkan kita telah disalibkan. Ada di dalam Kristus Yesus. Paulus mengulang beberapa kali istilah yang dipakai. Disalib, dikubur, dibaptis. Bahkan kita sudah dikuburkannya. Disalibkannya, dibaptis, dan kita telah disatukannya dalam kematian dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, apa kematian Kristus itu? Di balik kematian Kristus itu ada apa? Itu sebabnya dalam bagian yang lain kalau kita membaca Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10, Paulus juga menerangkan supaya kita ini boleh menghidupi kematian, penderitaan Kristus, bahkan menjadi serupa dengan kematian Kristus, agar kita ini bisa turut dibangkitkan bersama dengan Dia. Betapa pentingnya makna kematian Kristus, betapa pentingnya peristiwa kematian Kristus. Makna dan kematian Kristus inilah yang perlu kita pahami dengan benar. Apa sesungguhnya kematian Kristus itu? Dalam ayatnya yang ke-10 coba kita akan baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma 6 ayat yang ke-10, inilah makna kematian Kristus. 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah apa saudara? Kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali. Dan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu telah mati. Dan kematian Yesus itu terjadi hanya 1 kali. Untuk waktu yang kekal selama-lamanya. Dan dijelaskan bahwa kematian Kristus itu bukan untuk dalam pengertian dia merendahkan hati dan dirinya. Bukan untuk menyerahkan dirinya kepada dosa. Bukan juga untuk dia tunduk kepada iblis dan karyanya. Tetapi lihat apa yang menjadi makna kematian Kristus. Penderitaannya, kematiannya dikatakan dalam nats ini adalah untuk dosa manusia. Yesus mati untuk kita. Penebusan dosa kita sekalian. Hari ini kita ada di tempat ini sebagai anak-anaknya. Hari ini kita ada di tempat ini sebagai milik kekasihnya. Dilayakkannya, dipatutkannya untuk kita boleh memuji dan menyembah Dia. Satu hal yang kita tahu, karya salib Kristus itulah yang membuat kita ada hari ini, ada di tempat ini. Kita tidak cukup saja mengerti bahwa Yesus sudah mati untuk kita.
Kita tidak saja cukup hanya memperingati Jumat Agung ataupun Paskah berbicara mengenai kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi sadarkah bahwa tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah, penderitaan yang tanpa melihat rupa, penderitaan yang sempurna, bahkan harga yang begitu mahal dia kerjakan dan dia lakukan, itu untuk dosa kita. Paulus mengingatkan sesuatu hal yang penting ada dalam kehidupan kita. Bahwa kematian Kristus itu adalah kematian untuk manusia yang berdosa. Untuk hidup saudara dan saya yang berdosa. Maka ketika kita percaya kepada Yesus. Dan ditandai salah satunya dengan baptisan. Sebagai tanda pertobatan. Maka makna itu memberikan sebuah pengertian kepada kita. Bahwa kita telah mau untuk menyalibkan dosa kita. Menguburkan dosa kita. Bahkan kita telah menyatukan hidup kita di dalam Kristus. Dalam kematiannya terhadap dosa. Maka apa yang menjadi bagian? Dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Karena hidup kita adalah hidup yang telah mati bagi dosa. Kematian Kristus menandai kematian atas dosa manusia. Maka selayaknya dan sepatutnya kita sebagai orang yang percaya, yang menyadari bahwa kita telah mati bagi dosa-dosa kita. Maka selayaknya dan sepatutnya bahwa dosa itu tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Ada banyak orang berpikir bahwa anugerah Tuhan itu dipandang dengan sisi yang salah. Ada banyak konsep-konsep yang keliru yang membuat kita salah di dalam menjalani dan memikirkan mengenai anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Tuhan yang tidak terbatas akan kasihnya, anugerahnya yang sedemikian rupa. Maka kita berpikir, ya sudahlah. Di dalam anugerah itu kita bebas hidup di dalam dosa. Mengerjakan dosa dan dosa itu ada dalam hidup kita. Dengan kita berpikir Tuhan pasti akan mengampuni dan tetap mengampuni kita. Maka hal inilah yang menjadi salah satu dasar dan latar belakang kenapa Paulus menulis bagian surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Maka di ayat yang pertama dikatakan sekali-kali tidak. Justru anugerah Tuhan itu untuk dipahami secara baik dan benar. Salah satunya adalah dosa tidak lagi berkuasa ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuh kita. Karena kita telah mati bagi dosa. Yang kedua, dalam ayat yang ke-11 dalam Roma pasal 6 tadi juga dikatakan demikian. Perhatikan. Demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mari kita akan baca bersama. Tetapi kamu apa saudara? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dosa tidak boleh berkuasa lagi dalam hidup kita. Karena apa? Hidup saudara dan saya adalah hidup bagi Allah. Pernyataan Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dikatakan, bagiku hidup adalah apa saudara? Kristus, dan mati itu adalah keuntungan. Paulus sadar panggilan hidupnya. Paulus mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya. Paulus sangat-sangat memahami untuk apa dia hidup. Maka dalam bagian nats ini dia ingatkan kita telah hidup bagi Allah. Dalam ayat yang ketiga ada alasan bahwa kenapa kita harus hidup bagi Allah. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya.
Dikatakan dalam ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam apa saudara? Kristus. Telah dibangkit dalam kematiannya. Ayat yang keempat, dengan demikian, perhatikan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Mari baca bersama. Demikianlah juga kita telah akan apa? Hidup dalam hidup yang baru. Maka kita ini sekarang yang dikatakan hidup dalam anugerah Tuhan itu adalah hidup di dalam kasih karunia. Paulus memakai istilah adalah hidup yang baru. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dikatakan istilah yang dipakai di sini, ayat yang ke-7 coba kita akan baca. Sebab siapa yang telah mati, ia telah apa saudara? Bebas dari dosa. Hidup yang baru itu adalah hidup yang bebas dari dosa. Bahkan dalam ayat yang ke-11 dipakai istilah hidup dalam Kristus Yesus. Kenapa dosa tidak boleh berkuasa lagi dalam hidup kita? Sebab kita telah hidup bagi Allah. Kita ini telah dibangkitkan dalam Kristus. Kita ini telah memperoleh hidup yang baru. Kita ini telah hidup dalam tanda petik bebas dari dosa. Dikatakan hidup dalam Kristus Yesus. Ada warna yang berbeda. Ada pola yang berbeda. Ada akibat yang berbeda. Bahkan ada kehidupan yang berbeda. Inilah alasan yang membuat kenapa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kenapa dosa tidak lagi boleh berkuasa dalam hidup kita. Kita sadar bahwa diri kita ini anak Allah, yes. Kita ini adalah biji mata Tuhan, ya. Kita ini adalah ahli warisnya, ya. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihnya, sahabatnya, anaknya, miliknya, kepunyaannya yang mulia, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anaknya, orang yang dikasihinya, hidup kita berkompromi dan masih harus dikuasai oleh dosa? Ini pertanyaan yang penting. Maka jawabannya sekali-kali tidak. Sebab kita adalah orang yang telah mati bagi dosa. Dan kita orang yang telah hidup bagi Allah. Maka hidup menjadi serupa dengan gambar anaknya yang sulung. Maka kita memiliki hidup yang berkualitas. Sebagaimana panggilan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu yang aneh. Mungkin banyak orang selalu berpikir, ya kita selama hidup dalam dunia ini tidak bisa lepas dari kesalahan, tidak lepas dari pelanggaran. Ya, kita ini ada banyak celah untuk bisa berbuat menjadi jahat. Iya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anaknya yang telah mati bagi dosa, yang telah hidup bagi Allah, harus berkompromi dengan dunia, harus menjadi satu dengan pikiran dunia, bahkan harus membangun konsep yang sama dengan dunia, menyerah dan menjadi kalah, yang hingga pada akhirnya tidak ada perbedaan hidup kita sebagai orang percaya di dalam Yesus dengan mereka yang ada di luar Kristus. Saya yakin inilah yang membedakan hidup di dalam Yesus dan hidup di luar Kristus. Kita tidak saja dipanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 4, 5, 6, dan 7. Diselamatkan, beroleh surga, bahkan kita akan dipercaya yang dikatakan harta kasih karunia atau harta-harta rohani yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Selalu pola pikir kita hanya berhenti kepada hal ini. Kekristenan hanya menjadi sesuatu yang kerdil, yang tidak memiliki perbedaan dengan orang-orang pada umumnya yang hanya merindukan rasa aman, untuk merindukan hal-hal yang baik, untuk menjadi lepas dan bebas daripada penghukuman dan sanksi Tuhan yang besar ada dalam hidup kita. Tapi sadarlah sebagai orang yang percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tanggung jawab, ada tugas yang besar, ada hal yang penting yang harus kita bersama-sama pikul dan tanggung ada dalam hidup kita. Salah satunya adalah
hidup saudara dan saya harus berani melawan dosa. Dosa tidak lagi bisa berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab saudara dan saya telah mati bagi dosa. Dan kita telah hidup bagi Allah. Sudah banyak engkau percaya bahwa hidupmu sudah ditebus dalam kematian Kristus. Sudah banyak engkau yakin bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Ada banyak orang berpikir Yesus mati untuk kompromi dengan iblis, untuk dalam pengertian membayar akan persembahan kepada iblis. Bahkan Yesus mati untuk dunia, bahkan Yesus mati untuk menyelesaikan masalah dunia. Tidak. Satu hal, Yesus mati untuk penebusan dosa manusia. Yesus rela menjadi yang terhina, menjadi yang terkecil, bahkan dia menjadi yang paling rendah. Karena dia mau untuk penebusan dosa kita. Maka selayaknya dan sepatutnya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka dosa tidak lagi bisa berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa aku telah mati bagi dosa. Ada tanda kiasan yang dipakai ketika kita dibaptis, diselam, ditenggelamkan. Itu memiliki pengertian kita telah mati bagi dosa. Dan ketika kita dibangkitkan dari air, dimunculkan dari air, sebagai tanda bahwa kita ini telah dibangkitkan dalam hidup yang baru, hidup yang bebas dengan dosa, hidup di dalam Kristus Yesus, sebagaimana apa yang Tuhan ingatkan pada hari ini. Saya yakin tema ini sesuatu yang luar biasa. Kekristenan harus diingatkan dengan panggilan yang benar. Salah satunya adalah jangan dosa berkuasa lagi dalam hidup kita. Karena hidup saudara dan saya sudah mati bagi dosa. Dan karena hidup saudara dan saya adalah hidup bagi Tuhan. Berbahagia kita pagi ini yang mendengar firman, percaya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ya Bapa, hati kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dengan tubuh yang terpecah dan tercurah, penderitaan yang begitu besar, sempurna Dia kerjakan dan Dia lakukan adalah untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Hingga kita beroleh sebuah keyakinan betapa kematian Kristus itu menjadi berharga dan mulia. Hingga pengharapan itu datang ada dalam setiap hidup kita. Tetapi pertanyaannya,
adakah hidup kita sampai hari ini hidup yang tidak berkompromi dengan dosa? Hidup yang berani menolak akan dosa. Hidup yang berani melawan akan dosa. Harus sebaliknya kita berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang biasa, yang seringkali mudah datang dan hidup dalam kehidupan kita. Dan menjadi seorang Kristen, dan menjadi seorang pelayan Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan bahkan mungkin ada di dalamnya. Tapi pikiran kita ada pikiran yang berdosa. Perbuatan kita ada perbuatan yang berdosa. Hidup kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Karena kita berpikir, Tuhan aku ini lemah, aku tidak kuat. Tetapi kita tidak mau untuk berdiri dalam satu keyakinan. Berani menolak dan melawan dosa dalam hidup kita. Saya sadar saya sebagai hamba Tuhan pun tidaklah sempurna. Tetapi ini pergumulan kita bersama. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mungkin keras, mungkin sakit dan mungkin pedih. Tetapi ini ada panggilan hidup kita. Jangan dosa berkuasa lagi dalam hidup kita. Saya berdoa pagi hari ini. Sepanjang kita masih ada hidup, maut itu belum datang dalam hidup kita. Atau waktu Tuhan itu belum datang dalam hidup saudara. Mari kita akan bersama belajar, berubah, bertobat. Hidup tidak kompromi dengan dosa. Sebab hidup kita ini adalah hidup yang sudah mati satu kali dengan Yesus di dalam dosa, ditandai dengan penyalibannya. Dan kita sudah pegang apa yang menjadi kontrak Tuhan. Aku juga mau hidup satu kali, hidup bagi Tuhan, sampai waktu Tuhan datang dalam hidup kami. Maka kami menjadi orang-orang yang layak dan patut di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan tundukkan hati kita. Mari kita akan lembut akan berkata bersama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita akan katakan betapa besar kasih Tuhan akan setiap kita. Betapa besar kasih keampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
yang Kau beri. Mengampunkan yang Kau beri, selamatkan-Ku, selamatkan kami Tuhan. Mengampunkan yang Kau beri, selamatkan-Ku. Mengingatkan kepada kami menjadi sesuatu yang baik. Tidak sepatutnya dan selayaknya kami hidup berkompromi dengan dosa. Kami sadar tidaklah dosa patut dan layak berkuasa dalam hidup dan tubuh kami. Sebab kami tahu karya Kristus bagi kami itu benar, sempurna dan besar bagi setiap kami. Maka kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah mati bagi dosa di dalam Kristus Yesus. Dan hidup kami adalah hidup bagi Yesus Kristus ada dalam setiap kehidupan kami. Maka biarlah kehidupan yang berkemurahan di dalam anugerah itu menjadi sesuatu yang baik untuk kami responi dengan benar. Kami berbangga, berbahagia, bermegah di dalam anugerah, bukan bertekun di dalam dosa, tetapi hidup dalam kasih karunia untuk kami boleh melihat dan mengalami karya Tuhan yang baik dalam hidup ini. Secara khusus kami sadar di tengah COVID, pandemi yang sedang terjadi ini, di tengah situasi yang sulit dan berat ini, Tuhan kami berdoa anugerah-Mu memberi kekuatan kepada kami. Anugerah-Mu memberikan keberanian kepada kami. Anugerah-Mu memberikan penghiburan kepada kami untuk kuat menghadapi situasi yang sulit ini. Bukan dengan kami berkompromi dengan dunia, bukan kami berkompromi dengan dosa, bukan kami berkompromi dengan yang lain, tetapi kami menjadi semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami sadar dan kami mengerti hidup ini adalah hidup yang dimiliki Tuhan, hidup yang dianugerahkan Tuhan. Selayaknya kehidupan yang kami alami ini adalah hidup yang dipimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan bila firman dan kebenaran ini menjadi berkat bagi kami. Kami terima segala berkat kemurahan-Mu, firman kebenaran pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Melalui pujian biarlah apa yang kita terima melalui ibadah pada hari ini menjadi sesuatu yang baik, yang penting untuk setiap kehidupan kita. Sebab banyak kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Biar terima berkat itu dengan segenap hatimu. Kita akan melihat beberapa hal pengumuman pada pagi hari ini. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Mari adik-adik kita bersama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube BMC JKI Bethesda. Di dalam situasi pandemi seperti ini, mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak antar sesama. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan senantiasa hati yang tetap untuk menang dan bersyukur dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit ini. Bersama Tuhan kita akan dapat melakukan hal yang baik dan benar.
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Dan Kau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami adalah hidup yang telah mati bagi dosa. Dan hidup kami adalah hidup bagi Kristus yang telah mengasihi akan kehidupan kami. Untuk itu berikan kemenangan hidup kami atas dosa. Hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi hidup kami mampu untuk dapat berkemenangan atas segala tantangan zaman dunia, bahkan dosa yang ada di sekeliling kami. Bila kami hamba berdoa, biarlah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus itu akan selalu mendorong kami. Dan pemahaman firman yang benar itu akan memberikan dorongan hidup kami untuk cinta dan mengasihi Tuhan. Dan lebih lagi hidup memperkenan hati Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pelayanan hari ini, baik ibadah jam 8, jam 5 sore dan ibadah di Pos P. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami yang bekerja, Tuhan menyertai dalam pekerjaan, yang studi Tuhan menolong di dalam studi, bahkan anak-anak kami yang mulai hari Senin ini yang ada mulai untuk tatap muka di sekolah mereka, Tuhan juga memberkati dengan proteksi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh apa yang menjadi bagian setiap kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita. Pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Kita bersama-sama menjaga pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga shalom diberkati yang terbaik di dalam anugerah kasih Tuhan menyertai hidupmu. Apa yang kau perbuat, kau lakukan, Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya sempurna selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Yes. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.